Di tanah kering ini ada dua nama yang menjadi legenda, The Sheriff and the Bandit. Dulu mereka bukan musuh, keduanya pernah berdiri di bawah bimbingan orang yang sama, yaitu seorang penegak hukum bijak. Beliau mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan sejati lahir dari akal dan integritas, bukan dari peluru. Namun, waktu memisahkan jalan mereka. Sheriff bertahan di jalur hukum, sementara Bandit memilih menantang sistem yang menurutnya hanya menguntungkan segelintir orang. Yang satu percaya pada aturan, yang lain percaya pada kebebasan mutlak. Serangkaian peristiwa misterius mengguncang berbagai kota. Gudang-gudang terbakar, jalur dagang terputus. Deputi, rekan Sheriff, menemukan pesan-pesan sandi muncul di setiap peristiwa. Sheriff menyadari pola yang sama. Semuanya dirancang oleh pikiran yang ia kenal betul. Tak lain pikiran milik Bandit. Namun, kali ini lebih kuat karena Bandit memiliki banyak algojo yang tersebar ke penjuru negeri. Sheriff sadar ia sendirian. Ia harus menghadapi lawan yang bukan mengandalkan otot. Untuk menghentikannya, ia membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Ia butuh pasukan, ia butuh warrior. Sosok-sosok dengan kecerdasan tajam, naluri strategis, dan keberanian moral untuk memecahkan teka-teki yang ditinggalkan Bandit. Kini kemenangan bukan milik yang tercepat menarik pelatuk, tapi yang paling cerdas membaca arah angin. Setelah mengerahkan 694 warrior pada KLC Frontier dan berguguran hingga 100 warrior di babak The Gold Rush, akhirnya kini 20 warrior terbaik sampai di babak terakhir, yaitu The Land of Paradise. Para warrior ini bermodalkan kemampuan masing-masing, tidak hanya mengandalkan otot, tetapi kecerdasan otak. Karena itulah yang dapat mengalahkan Bandit dan para algojonya. Siapakah warrior yang akan bertahan sampai akhir? Ini dia 20 warriors yang siap bekerja sama dengan Sheriff untuk melawan Bandit dan lolos dari segala permainan liciknya. Selamat datang para warriors terbaik. Selamat datang di arena pertandingan sesungguhnya. Hari ini kalian berada di tempat yang istimewa. Sebuah arena yang dikenal sebagai The Land of Paradise. Tempat di mana hanya yang kuat, berani, dan cerdas yang pantas untuk bertahan. Kami ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil melewati tahap awal KLC Frontier dan The Gold Rush.
Kalian telah melewati banyak tantangan dan telah mengalahkan banyak pesaing. Itu bukan hal yang mudah dan kalian patut bangga. Namun ingat, perjuangan kalian tidak selesai sampai di sini. Mulai saat ini, tantangan akan semakin berat dan tekanan akan semakin tinggi. Saya adalah Sheriff yang akan memandu kalian dalam setiap tahap permainan. Dan saya adalah Deputi yang akan memastikan setiap pertandingan berjalan adil dan menegangkan. Mulai saat ini, setiap keputusan yang kalian ambil akan mempengaruhi langkah kalian ke depannya. Keberanian, fokus, dan strategi akan menjadi senjata kalian. Tidak ada tempat untuk ragu. Tidak ada ruang untuk menyerah. Bersiaplah. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Apa kalian siap? Kita akan menuju ke arena pertandingan. Buktikan bahwa kalian layak berada di sini. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, asal dari Sambas, Kalimantan Barat, asal dari unit kerja di Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak. Pendidikan terakhir, saya Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebenarnya saya dari season 1 sudah ikut di BAC ini, BAC Champion ini, tapi di season 1 kemarin masih belum beruntung. Nama saya Afriandini, asal dari Surabaya, dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Mamuju, pendidikan terakhir Sarjana Strata 2. Motivasi ikut BAC karena sebenarnya sangat suka mencoba ya, termasuk mencoba ikut ujian, terus kemudian bonusnya alhamdulillah lolos dan bisa diundang offline ke Jakarta. Hai, saya Arifuddin Miftahul Huda, bisa dipanggil Arif, asal daerah dari Banyumas, Ngapakers. Saya bekerja sekarang di BATI, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, di Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan. Biasa disingkat PUS Mantap. Pertama masuk ke set BAC, yang tercetus di pikiran tentunya adalah ini panitianya terniat sih. Halo, nama aku Ivan, asal aku dari Pekanbaru, kantor aku di KPP Pratama, Kota Bumi. Pendidikan terakhir aku D3 Pajak di PKN STAN, sekarang lagi menempuh S1 Akuntansi. Motivasi aku ikut BAC, pertama pengen membuktikan skill keuangan aku, siapa tahu besok bisa jadi staf sus. Nama saya Taufik Febri Widianto, orang-orang memanggil saya Opik. Saya berasal dari Sumedang, Jawa Barat, Kota Tahu. Unit eselon saya berasal dari Sekretariat Jenderal, khususnya Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Pendidikan saya terakhir Sarjana S1 Statistika. Sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan ini karena saya hampir saja tidak bisa mendapatkan tiket untuk 20 besar. Jadi sangat bersyukur. Halo, nama aku Ayodia Aktif Fedausa, biasa dipanggil Ayot. Aku dari Subang, Jawa Barat. Saat ini bertugas di KPP Pratama Bengkulu 2 dan sedang lanjut tugas belajar D4 Akuntansi Sektor Publik di PKN STAN. Jujur nggak nyangka banget bisa sampai ke 20 besar karena awalnya ikut BAC ini iseng-iseng aja dan alhamdulillah rezeki, jadi saya akan semangat, semoga bisa keluar menjadi juara. Nama saya Muhammad Faris Rizky Indra Putra, biasa dipanggil Faris. Saya asli dari Sukabumi, Jawa Barat, home base-nya di Jakarta Timur, dan pekerjaan saat ini di Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat di Manokwari. Pendidikan terakhir itu D4 Akuntansi Reguler Angkatan 2017 dari PKN STAN. Alhamdulillah sangat tidak menyangka sekali bisa bergabung jadi bagian dari 20 besar, sama rekan-rekan yang super juga, para warrior yang sangat pintar-pintar, sangat berbakat. Kalau saya sendiri dapat pengumuman 20 besar ini lagi di laundryan gitu. Ngeliat tiba-tiba, wah ternyata saya terpilih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih BPPK telah memilih saya sebagai bagian dari Grand Final BAC 2026.
Selamat datang Warriors pada game pertama Be a Champion 2026. Raise your score. Peraturan permainan. 1. Warriors akan diberikan 10 pertanyaan untuk dijawab. 2. Warriors akan diberikan nilai 1 sampai dengan 10. Setiap nilai hanya digunakan 1 kali untuk setiap pertanyaan. Jika menjawab benar, skor akan ditambahkan ke poin peserta. Jika salah, skor akan hangus dan tidak dapat digunakan lagi. 3. Waktu menjawab setiap pertanyaan adalah 10 detik. 4. 14 Warriors dengan nilai tertinggi akan melaju ke game berikutnya. 6 Warriors dengan nilai terendah akan tereliminasi. 5. Jika ada Warriors yang mendapat nilai yang sama untuk memperebutkan tiket lolos, akan mendapatkan pertanyaan tambahan. Mari kita mulai game pertama. Raise your score. Pertanyaan pertama. Keseimbangan primer dikatakan positif apabila pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang. A. Benar. B. Salah. Silakan angkat jawabannya. Jawabannya adalah menjagokan siapa? Satu cewek, ayo dia dari DJP, yo go go go, sama pejuang-pejuang dari DJP, semangat! Di antara semua peserta saya paling menjagokan Pak Arif ya, karena beliau berpengalaman di berbagai eselon 1, jadi saya yakin basic keuangan negara maupun yang advance, yang strategis beliau sangat bisa ya. Jadi saya menjagokan Pak Arif. Pak Arif, semangat! Pertanyaan kedua, silakan pilih jawaban A atau B. Besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi kawin dengan 1 anak atau K1? Silakan angkat jawabannya. Jawabannya adalah untuk pertanyaannya sebagian cukup gampang, sebagian lagi juga susah tapi nggak terlalu susah bagi saya karena tinggal pilih A atau B. Kalau untuk pertanyaan yang gampang, tadi ada contohnya menghitung PTKP, terus menentukan keseimbangan primer, itu menurut saya gampang sekali. Jadi kalau ada warrior yang salah, menurut saya parah banget sih. Pertanyaan ketiga. Dana desa pertama kali dialokasikan dalam APBN A. 2014, B. 2015. Silahkan angkat jawabannya. Jawabannya adalah kalau menurut pertanyaannya sih sebenarnya sih gampang, cuma pressure dari kiri kanannya itu loh, kayak udah buru-buru nulis jadi pengen cepet nulis juga, jadi salah nempelin angka. Nah, itu bahaya. pertanyaan keempat. Silakan pilih jawaban A atau B. Manakah yang lebih tepat? Basis akuntansi yang digunakan pada laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Silakan angkat jawabannya.
jawabannya adalah Saya jawab tentang basis LKPP tadi, aku jawabnya basis kas. Ternyata aku lupa bahwa itu LKPP laporan keuangan. Biasanya ngajar bendahara itu basisnya kas gitu kan. Jadi begitu tak angkat, jawabannya iya ini LKPP. Kacau, akrual. Ya sudahlah. 8 lagi aku ngebitnya. Ya udah, wassalam. pertanyaan kelima. Apakah A atau B yang mengatur tentang surat berharga syariah negara atau SBSN? Silahkan angkat jawabannya. Jawabannya adalah saya melakukan sebuah kesalahan fatal. Saya jawab soal, saya sudah yakin dan ngebit dengan angka besar, tapi ternyata salah. Pertanyaannya cukup sedang-sedang. Ada yang menurut saya mudah, ada yang menurut saya juga susah dan cukup asing, ada beberapa. Pertanyaan keenam. Badan Layanan Umum atau BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan di luar mekanisme APBN. A. Benar. B. Salah. Silahkan angkat jawabannya. Jawabannya adalah pertanyaan ketujuh. Silakan pilih jawaban A atau B. Berdasarkan hukum anggaran yang lebih tepat disebut sebagai mandatory spending, silakan angkat jawabannya. Jawabannya adalah pertanyaan ke-8, yang merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus hidup barang milik negara. A. Simak BMN. B. Siman. Silakan angkat jawabannya. Jawabannya adalah pertanyaan ke-9. A. Benar. B. Salah. Transfer ke daerah dan dana desa diklasifikasikan sebagai belanja pemerintah pusat. Silakan angkat jawabannya. Jawabannya adalah susah-susah, cuman ya itu masih bisa lah, karena dia kan 50% ya, 50% benar, 50% salah, jadi kemungkinan kita benar itu ya hanya 50%. Pertanyaan ke-10. Hibah yang diterima pemerintah selalu menambah defisit anggaran. A. Benar. B. Salah. Silakan angkat jawabannya. Jawabannya adalah
Untuk soalnya kebanyakan sih tadi beberapa pertanyaan memang ini ya sesuai dengan bidang saya di perbendaraan, jadi mungkin agak terbantu, jadi menurut saya lumayan gampang. Untuk strategi di game 1 tadi saya mengurutkan, jadi untuk soal yang memang bisa saya jawab langsung saya kasih poin yang tinggi dari 10 sampai 1. Untuk yang soal-soal yang saya masih ragu-ragu saya kasih poin yang paling kecil dari 1 sampai 10. Pertanyaan selesai. Warriors telah menyelesaikan 10 pertanyaan. Berikut 14 Warriors yang akan maju ke game selanjutnya. Pertama, Muh Ramadan. Total skor 55, lolos. Dapat nilai tertinggi, pastinya senang, bangga, karena untuk soal-soal tadi di game pertama, menurut saya susah-susah gampang. Ada part yang memang benar-benar mudah, dan ada beberapa part yang emang harus mikir karena agak tricky untuk milih jawabannya. Tapi untuk nilai yang sempurna, ya bisa dikatakan cukup mudah lah. Kedua, Kukuh Prasetyo. Total skor 54, lolos. Nggak nyangka sih, karena melihat teman-teman yang lain kan mungkin expert di bidang masing-masing, ada yang dari pajak, ada yang dari bea cukai gitu. Nggak nyangka aja dapat nilai yang ya kedua tertinggi lah, cukup bangga. Ketiga, Arifuddin Miftahul Huda. Total skor 50, lolos. Keempat, Mufti Istal Tova Bakti Nurroji Sumat. Total skor 45, lolos. Kelima, Rocky Boris Tamaro Hutajulu. Total skor 45, lolos. Keenam, Muhammad Faris Rizky Indra Putra. Total skor 43, lolos. Ketujuh, Lukman Nul Hakim. Total skor 42, lolos. Kedelapan, Ayodhya Akti Firdausa. Total skor 42, lolos. Kesembilan, Muhammad Fadil Kusuma Wardana. Total skor 41, lolos. Kesepuluh, Mukhlis Ahmad Arifin. Total skor 39, lolos. 11, Fikri Marta Denawan. Total skor 39, lolos. 12, Ivan Hanifa Rahman. Total skor 37, lolos. 13, Dwi Widiatmoko. Total skor 37, lolos. Dan terakhir yang berhasil lolos yaitu Y. Arya Rananda dengan total skor 36. Warrior Dian Fadila Amar, Wahid Cahyono, Arya Marantika, Muh Anang Al-Aziz, Taufik Febri Widianto, Afriandini, Anda harus tereliminasi. Gak nyangka sama sekali ya. Saya pikir bisa minimal maju ke babak berikutnya, tapi ternyata takdir sudah kalah sekarang. Jadi sebenarnya sih nggak terendah-rendah banget ya, cuma hampir banget sama batas terakhir ya, tapi udahlah, emang harus menyatakan kalah ya, saya menerima seperti itu sih. Sedih sih, cuman ya namanya permainan, it's part of the game, jadi ya rasa serunya itu lebih tinggi aja. Ya nggak apa ya rasanya, ya sedih sih tentu saja karena tidak sesuai dengan harapan, tapi it's okay, ini hanyalah sebuah permainan, jadi nggak apa-apa. Sedih dan agak gemes ya, agak kesel sama diri sendiri juga. Pertama karena
nilai saya itu sisa 1 poin lagi untuk terbebas dari jurang. Perasaannya sedih, agak kecewa sedikit, tetapi juga senang sudah bisa melaluinya. Terus mohon maaf kepada mungkin atasan langsung saya yang sudah memberikan izin untuk datang ke Jakarta. Mohon maaf kepada keluarga juga, tapi insya Allah ini jadi pengalaman berharga buat saya. Terima kasih 6 Warriors yang telah berjuang di game 1. Anda harus terhenti di game pertama. Selamat bagi peserta yang lolos dari game 1 dan persiapkan diri untuk menghadapi game kedua. Sebagian warrior dinyatakan hilang. Warrior, perjuangan kalian belum selesai. Ayo kita tangkap bandit itu.